Oke, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Hijrah ke Thaif. Lalu anak-anak mengidentifikasi sebab Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Thaif. Lalu berikutnya anak-anak mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Oke. Hari ini Ibu akan membagikan dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Ayo kelompok A, di mana? Tunjuk tangan. Oke, kelompok B. Oke. Nah, di sini ada halaman 59. Kalian sudah membacanya kan? Sudah. Oke, ya. Berikutnya di sini di halaman 60 Ibu akan mengasih tugas kepada kalian yaitu sebab-sebab Nah, di situ Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ayo kerjakan. Apakah ada yang bertanya? Saya Bu. Nomor 2 itu karena tekanan kaum kafir Quraisy. Ada lagi kah? Ada lagi tidak? Tidak ada. Oke, kita lanjut halaman 61 ya. Bisa dibuka bukunya anak-anak. Ayo kelompok A bisa baca ke depan. Bagaimana? Baca ya. Udah halaman 61. Tahukah kamu letak Taif besarnya dekat dengan kota Mekah? Kota Taif masih berada di Jazirah Arab, tapi sekitar 70 km dari sebelah tenggara kota Mekah. Kedua kota ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya sejuk di Jazirah Arab. Kota Taif didiami penduduk dari Bani Saqif. Mereka terdiri atas dua suku yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Dari Bani Saqif tinggal terdapat umat Nabi Muhammad SAW yang bersama Kinana, Mas'ud dan Habib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Taif. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif tapi meninggalnya ancaman dan penganiayaan dari kaum kafir Quraisy juga ingin bertemu dengan keluarga dekatnya. Rasulullah SAW ingin mereka bisa mengikuti dakwahnya dan ikut serta menggerakkan dakwah beliau di mereka. Sehingga penduduk Taif akan segera mengikuti dakwah Nabi dan mereka dapat memberi bantuan kepada kaum Quraisy yang berada di kota Mekah. Berikutnya, ayo Siti, gantian ya. Berangkatlah Nabi Muhammad SAW ke Taif, ditemani oleh Zaid bin Haritsah yang merupakan bekas Budak budak Khadijah. Khadijah yang telah diangkat menjadi anak dengan berjalan kaki. Setiba Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, beliau mencari tempat di Kediaman saudara yang merupakan pemimpin Bani Taif. Di Taif bertemu Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangan yang ingin
kota Taif. Nabi Muhammad akhirnya meninggalkan masalahnya itu memerintahkan kepada anak-anak dan budak-budak mereka berteriak dan mencaci maki serta menghina Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Oke, ayo. Gimana tadi teman-teman kalian hebat ya? Ya tepuk tangan dulu yuk. Oke, di sini ada tugas di halaman 62. Nanti masing-masing kalian, masing-masing kelompok Mas Ibu mengerjakan tugasnya ya. Oke, berikutnya kita lihat di halaman 3. Oke, untuk kelompok B, ayo silakan maju untuk membaca. Kamu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif mendapat penolakan dari pemimpin dan masyarakat kota itu. Mereka mengusulkan melempari batu sepanjang jalan dilewati beliau berdua. Meskipun Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan perbuatan yang kejam. Kedua kaki beliau mengeluarkan darah. Demikian juga Zaid bin Harith, kepalanya terluka karena terkena lemparan batu. Dengan terlatih-latih dan menahan rasa sakit, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Di tengah perjalanan meninggalkan kota Taif, Nabi Muhammad SAW beristirahat di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Saiban bin Ibn Rabi'ah, yang keduanya termasuk orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Di Mekah bertambah sedih beliau ketika melihat Utbah dan Saiban berada di kebun tersebut dan sudah mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama Zaid bin Harithah untuk istirahat di kebunnya. Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadukan kepedihan dan kesegaran. Dari jauh Utbah dan Saibah memperhatikan gerak Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah. Timbul rasa kasihan karena keduanya sedang terluka parah dan sepiring anggur sebelum memakannya Nabi membaca Bismillah. Hadis terkejut karena belum pernah mendengar seseorang membaca. Rasulullah SAW bertanya, dari manakah engkau berasal dari dan apa agamamu? Kemudian Adas menjawab, saya berasal dari ahli Nainawi dan saya seorang pengikut agama Nasrani. Rasulullah berkata lagi, dari negerinya seorang laki-laki yang baik disebut bin Hatta. Kemudian Adas menjawab, dari mana engkau mengenal bin Hatta? Nabi Muhammad menjawab dengan tegas. Muhammad menjawab dengan tegas, dia saudaraku, dia adalah seorang nabi dan aku Ini juga seorang. nabi. Kemudian Nabi Muhammad dengan tenang dan suara yang lantang membaca beberapa surat Al-Quran yang dalam menceritakan riwayat Nabi Yunus sesudah Adas mendengarkan dia langsung menyatakan masuk Islam. Nabi Muhammad dan Zaid melanjutkan ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menemui dan minta izin
izin kepada beliau maupun masyarakat Taif yang sudah berjam kepadanya. namun Rasulullah menolaknya, bahkan mendoakan masyarakat Taif. Ya Allah, ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada kaum mereka sesungguhnya mereka tidak mengerti setelah mengalami beberapa peristiwa akhirnya Nabi Muhammad kembali memasuki Mekah dengan perlindungan dari Muslim bin Adi. Demikianlah akhlak Rasulullah pada waktu menghadapi kekejaman penduduk Taif. Nah, Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk kafir. Walaupun beliau dalam keadaan sedih karena seseorang yang dicintainya berlawan kaum kafir. Baik anak-anak, buka halaman 64. Di sana kan ada tugas, ayo berdiskusi. Nah, ini tugasnya berkelompok lagi ya. Nanti yang tadi halaman 62 sampai 64 itu kan tugas kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok itu nanti dikumpulin ke ibu ya. Oke. Oke, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah dapat mengerti? Oke, sedikit mereview pada pelajaran kita hari ini. Ibu ada alat peraga edukatif nih tentang pelajaran kita hari ini. Oke, di sini kan ada alat peraga edukatif. Jadi nanti di sini ada kelibingan. Misal kalian ngacak nih, ya kan? Nomor berapa nih kalian dapatnya? Nomor 5 ya. Nomor 5. Oke, kalian dapat nomor 5. Nanti kalian taruh, kalian cari. Oh, kebetulan ini nomor 5 kan. Nah, di sini salah satu ketabahan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif. Nanti kalian tempel kan? Kalian tempel di sini. Oke, kalian tempel di sini. Kalian cari ya. Kalian cari nih jawabannya apa? Salah satu ketabahannya. Nah, ini tabah ketika ditinggal wafat Khadijah dan Abu Thalib. Jadi kita di depan sini jadi jawaban sama soal nanti di sini ya tempelnya. Bisa dipahami? Bisa, Oke, kita coba ya. Oke, Bu.
sekarang kita kan sudah selesai nih mata pelajarannya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk sebelum sudah belajar. Yes. Doa